atuni zubaral hadid. Ini kalau sekarang sebagai pimpro begitu, Zulkarnain sebagai pimpinan proyek, helm proyeknya warna putih begitu, yang sebagai perancang, desainer, insinyurnya, perancang benteng yang dahsyat luar biasa. Zulkarnain mengumpulkan tim ahlinya. Zulkarnain kemudian memerintahkan untuk menyiapkan timnya, karena timnya ini pasti banyak yang bergerak. Ini mega proyek yang luar biasa. Sahabat Quran yang Allah muliakan, ada tim yang mengumpulkan besi. Atuni zubaral hadid, berikan aku potongan-potongan besi. Tim yang mengumpulkan besi. Yang kedua, hatta idza sawa bainas sadafain, besi ini kemudian dirangkai, disusun setinggi gunung Sadafain. Ini dua puncak gunung yang biasa dilewati celahnya oleh Ya'juj dan Ma'juj, itu ditutup dengan besi. Ada tim yang mengumpulkan besi, ada tim yang merangkai besi, dan ini kerjanya simultan. Kenapa simultan? Karena dikejar waktu sebelum kedatangan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj selalu datang pada waktu ketika musim panen, musim berbuah, dan seterusnya. Mereka minta pajaknya, mereka minta upetinya dalam waktu-waktu tertentu, sehingga harus selesai. Ada target proyeknya harus selesai di tanggal sekian, di bulan sekian. Kerjanya harus simultan. Cari besi. Oke, kalau begitu setelah cari besi, buat tim untuk merangkai besi. Hatta idza sawa bainas sadafain, besi itu kemudian dirangkai setinggi gunung. Tim yang ketiga, kata Zulkarnain, qala fuhu, tiuplah api itu, tiuplah besi itu, ya, dengan api sampai besinya memerah. Apa yang diperlukan? Kayu bakar. Ya, karena zaman dulu belum ada minyak bumi mungkin ya, belum ada bensin, Pertamax, Pertalite, harganya juga semakin naik. Dengan kayu bakar, berarti ada yang bertugas untuk memotong kayu bakar, mengambil kayu bakarnya, membakar besinya. Dan bisa dibayangkan, kalau besi setinggi gunung, berapa banyak kayu bakar untuk memanaskannya, berapa banyak tim yang dilibatkan oleh Zulkarnain. Ini kan kerjasama yang betul-betul bekerja semuanya, kerjasama yang betul-betul sama-sama kerja semuanya. Hatta idza sawa bainas sadafain qala fuhu hatta idza ja'alahu nara, memerah besi tadi. Sahabat Quran bisa cek ya, titik apinya besi, kalau saya tidak salah itu sampai 1200 Celcius, derajat Celcius. Dan bisa dibayangkan panasnya lingkungan saat itu, berapa banyak air yang harus disiramkan. Sahabat Quran bisa lihat di tempat pandai besi, air itu kadang disiram-siram begitu ya, supaya nggak terlalu panas. Hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrigh alaihi qitra. Tidak cukup dinding ini hanya terbuat dari besi, besinya harus dipanaskan, dan ketika besi itu masih panas, masih merah, masih membara, kata Zulkarnain, berikan kepada saya tembaga yang sudah mendidih, tembaga cair. Berapa banyak orang yang mencari tembaganya? Berapa banyak orang yang mencari kayu bakar untuk mendidihkan tembaganya? Berapa banyak orang yang mengerek, mengatro tembaganya ke atas gunung untuk dituangkan? Karena yang namanya dituangkan dari atas gitu ya. Ufrid itu artinya dituangkan. Dikerek dari bawah, dituangkan dari atas, kemudian melapisi besi yang masih membara. Saya punya teman yang berlatar belakang metalurgi, ya, faham tentang reaksi-reaksi kimia dan perlogaman. Kata beliau, ini reaksi kimia yang paling dahsyat untuk membangun gedung, membuat bangunan paling kokoh. Besi itu supaya nggak bisa ditembus, tembaga itu supaya melindungi besi dari karat. Dan sifat tembaga itu semakin berusia semakin kokoh. Kalau kayu mungkin seperti kayu jati gitu. Itu sebabnya bisa dilihat teman-teman sahabat Quran Base, kenapa kabel listrik itu tembaga, supaya semakin berusia tidak berkarat tapi semakin kokoh, semakin kuat. Kabelnya dari tembaga semua. Dan daya hantar listriknya juga
bagus begitu, walaupun nomor 1 tetap emas. Atuni ufrih alaih itra, di tengah besinya yang masih panas, di tengah besinya yang masih membara, dituangkan tembaga. Bayangkan, kita setiap Jumat membaca surat Al-Kahfi, ada reaksi kimia yang kemudian menjadi pahala. Reaksi kimia antara oksidasi besi tadi, begitu ya, dibakar supaya tidak karatan, dituangkan tembaga. Ini silahkan dirumuskan begitu ya. Ferrum Fe sekian ditambah dengan tembaga, itulah benteng yang dibuat oleh Zulkarnain. Bukan dari batu bata, bukan dari hebel, bukan dari semen, bukan dari pasir, tapi dari besi dan dari tembaga. Besinya besi cair dan tebalnya setebal gunung. Sawah bainas sadafain. Jadi ini juga membuat kita penasaran. Pasti mungkin kita juga ingin tahu, Ustadz, di manakah benteng ini berada? Begitu. Riwayatnya juga ada banyak. Ada yang menyebutkan bentengnya Zulkarnain itu ada di Daryal Kur. Gunungnya adalah gunung Kaukasus gitu. Ada yang menyebutkan demikian. Ala kulli hal. Hatta idza sawa baina sadafaini qala fuhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrigh alaihi qitra. Tuangkan kepadanya tembaga. Setelah dingin, Zulkarnain melakukan quality control, quality assurance, ya, memberikan jaminan kualitas. QC kalau bahasa sekarang. Bagaimana QC-nya? Dicek, kuatkah untuk dibor, amankah untuk dinaiki. Ini di ayat ke-97. Famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Mereka tidak bisa mendakinya karena licin terbuat dari tembaga, dan mereka tidak bisa melubanginya karena tebal di dalamnya ada besi. Besi dan tembaga. Besinya tidak karat dan tembaga seiring dengan usia semakin kokoh, semakin kuat.